Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'da. Pada pertemuan kita pasca UTS ini kita membahas tentang materi akhlak dan tasawuf. Ya, materi ini mengawali materi yang nanti akan menjadi bagian atau bahan-bahan yang menjadi soal atau pertanyaan yang ada pada saat UAS. Ya, jadi nanti pada saat UAS adalah materi-materi yang pasca UTS dan diawali dengan materi tentang akhlak dan tasawuf. Ya. Kita tahu bahwasanya di dalam Islam itu berbagai macam sendi pengajaran dan juga sendi keilmuan itu diajarkan, termasuk juga akhlak dan tasawuf. Pada dasarnya bahwasanya akhlak dan tasawuf ini merupakan bagian dari materi keislaman yang begitu penting, ya, yang tentunya ini merupakan bagian dari inti di dalam ajaran Islam, karena di dalam Islam itu tidak hanya mengenal tentang ketuhanan, tidak mengenal hanya tentang hukum, tetapi bagaimana kemudian menata kehidupan itu dengan baik, baik itu kehidupan di dunia maupun juga kehidupan di akhirat. Dan semua itu ada pada materi-materi tentang akhlak dan tasawuf. Ya. Kita tahu bahwasanya ya, akhlak adalah merupakan sifat yang kemudian sifat itu mendorong orang itu untuk melakukan perbuatan tanpa diperlukan adanya pemikiran atau tanpa diperlukan adanya pertimbangan. Sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang itu dilakukan dengan mudahnya tanpa harus dipikir refleks. Ya, jadi orang itu memiliki refleks dalam melakukan suatu perbuatan. Nah, refleks itulah yang kemudian disebut dengan akhlak. Ya, ketika seseorang melakukan suatu perbuatan atau juga ucapan, itu ada yang refleks dengan baik, yang kemudian nanti akan menjadi bagian dari pahala yang akan didapatkan, yaitu kemudian disebut dengan akhlak mahmudah. Ada juga yang refleksnya munculnya perbuatan itu adalah mengarah kepada keburukan, yang tentunya di sini akan menimbulkan dosa. Ya. Itu yang kemudian disebut dengan akhlak mazmumah, ya, akhlak yang tercela. Bahwasanya sesuatu bisa dikatakan akhlak itu harus memenuhi syarat. Ada setidaknya 3 syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu itu dikatakan sebagai akhlak. Ya, pertama, perbuatan yang dilakukan itu berulang-ulang. Jadi tidak berulang kali. Ya, berulang kali melakukan perbuatan yang seperti itu. Itu sudah memenuhi syarat pertama, yaitu sebagai akhlak. Bahwa perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang, tidak sesekali. Ya, karena kalau sesekali saja itu berarti bukan akhlak. Tapi akhlak itu adalah berulang kali, terus-menerus. Nah, konsisten dalam melakukan perbuatan itu namanya akhlak, ya, syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, perbuatan yang dilakukan itu timbul dengan mudah, muncul dengan begitu mudahnya, tanpa dipikirkan terlebih dahulu, tanpa diteliti terlebih dahulu, tanpa direnungkan. Jadi tadi saya sampaikan bahwa orang itu ada yang refleks, ya, begitu menghadapi suatu peristiwa, menghadapi suatu tekanan, maka dia tiba-tiba refleks. Ya, refleks syarat akhlak yang kedua, yaitu perbuatan itu begitu saja muncul, ya, begitu muncul begitu saja dengan mudahnya tanpa dipertimbangkan, tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Ya, ini namanya akhlak, syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, perbuatan yang dilakukan, apakah itu perbuatan baik ataukah perbuatan buruk, itu dilakukan sesuai dengan kemampuan dari orangnya, ya, sesuai dengan kemampuannya, ya, masih dan juga sadar orang yang kecil itu kan tidak mampu atau tidak sadar seperti orang gila, ya, atau kondisinya sedang labil dan sebagainya. Itu tidak disebut dengan akhlak. Kenapa? Karena perbuatan itu tidak dengan atas dasar kesadarannya dan juga dia tidak mampu dalam melakukan perbuatan itu. Nah, jadi 3 syarat ini adalah merupakan syarat sesuatu itu dikatakan adalah ketika perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Kemudian perbuatan yang ditimbulkan itu tidak dipikirkan terlebih dahulu, muncul begitu saja, ya, timbul begitu saja, refleksnya atau spontanitas, ya, muncul begitu saja. Dan yang ketiga adalah orang yang melakukan perbuatan itu memang mampu melakukannya atau memang sadar akan melakukan perbuatannya dan kondisi jiwanya juga sedang stabil, ya, dalam artian dia betul-betul mau melakukan perbuatan itu. Nah, sehingga mengecualikan kalau yang seorang gila, anak kecil atau orang tidur itu kan tidak disebut dengan akhlak, ya, walaupun orang tidur itu melakukannya berulang-ulang dan tanpa dipikirkan, ya, karena memang langsung refleks saja. Tetapi kan yang dia lakukan itu dia tidak sadar, dia dalam kondisi yang tidak sebenarnya dia ingin melakukan perbuatan seperti itu. Nah, inilah jika seseorang itu memiliki akhlak yang islami,
maka tentunya ada beberapa hal yang dilakukan, misalkan tidak menghalalkan cara untuk mendapatkan sumber ambisi, mendapatkan sesuatu, ya sementara cara-cara baik tidak dapat atau sulit untuk mendapatkannya, maka orang akan melakukan perbuatan itu dengan cara yang tidak halal biasanya, curang, sogok, dan begitu seterusnya. Akhlak yang dilakukan mencakup seluruh aspek kehidupan. Orang yang berakhlak Islami itu adalah orang yang melakukan perbuatan yang akhlak itu mencakup pada seluruh aspek kehidupan, baik yang kecil maupun yang besar. Ya, sampai pada itu menggunakan kaki apa dulu, ya keluar dari kamar mandi menggunakan kaki apa, kemudian memakai sandal itu pakai apa, kakinya, kemudian melepas sandal itu pakai kaki yang sebelah mana dulu, dan begitu seterusnya. Itu kan sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh-temeh. Tetapi bagi orang bagian dari akhlak mereka. Sehingga kalau kita lihat ya orang yang punya akhlak Islami itu tidak memandang mana yang kecil mana yang besar. Semuanya walaupun itu kecil dan lain sebagainya itu luar biasa. Ya, makanya ketika ada sosok orang Islam yang begitu paham dengan ajaran Islamnya, misalkan seorang kiai, ya, melakukan hal kecil, misalkan pipisnya itu berdiri, misalkan pipisnya berdiri itu akan banyak orang yang kemudian mengecam atau kemudian membuli lah bahasanya itu ya, membuli seorang kiai, seorang ustadz yang pipisnya berdiri. Padahal banyak oknum-oknum, misalkan pekerja-pekerja yang tentunya biasanya pekerja-pekerja yang di jalanan yang tidak sempat mampir ke kamar mandi atau ke WC, sehingga akhirnya dia pipis ya di alam di samping mobilnya atau apalah gitu ya. Nah, itu pipis dan pipisnya berdiri dan masyarakat tidak banyak menyebutkan atau tidak banyak. Tapi kalau ulama, seorang ustadz, kiai, terus kemudian pipisnya berdiri, ya, itu yang kemudian menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Nanti malam ada pengajian, siapa yang isi? Kiai A. Oh, si Kiai A. Kiai A itu pipisnya aja berdiri. Nah, itu kan. Ini bermasalah ketika akan dijadikan sebagai panutan, dijadikan sebagai uswah gitu. Nah, kenapa? Karena dia tidak memiliki akhlak Islami yang itu hal yang kecil ya, walaupun kecil tapi menjadi sesuatu yang besar. Itulah yang kemudian bagaimana bentuk dari akhlak itu, apakah permasalahan yang kecil maupun apakah itu permasalahan yang besar ya. Semuanya sama dalam artian dilakukan dengan cara akhlak. Semua perbuatan yang dilakukan merupakan pertimbangan keimanan. Dalam sebuah hadis disebutkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Ya, falyukrim jaruhu falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka diam saja. Atau ada juga lanjutannya, falyukrim jaruhu, maka muliakan tetangganya. Falyukrim dhaifahu, maka muliakan tamunya. Jadi perbuatan perkataan yang baik, ya, kemudian memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya, itu adalah merupakan bentuk dari cerminan mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Jadi cerminannya orang yang beriman pada Allah dan hari akhir itu dia dapat memberikan efek ya kesosialan, yaitu dengan cara perkataannya baik, dia memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Itu adalah merupakan aspek dari pertimbangan keimanan semua yang dilakukannya. Oleh karena itu jelas bahwa akhlak yang dilakukan itu semuanya adalah berdasarkan pertimbangan dari keimanannya. Atau keimanan itu merupakan penyaring dari apa yang diperbuatnya. Kemudian orang yang berakhlak Islami adalah melihat segala sesuatu itu dengan fitrah yang benar dan dipertimbangkan sesuai dengan kapasitasnya. Ya, tentunya misalkan ada seorang suami istri, gitu ya. Suami istri itu dilihat oleh orang yang berakhlak Islami adalah melihat dengan cara mana yang menjadi fitrah, mana yang bukan fitrah. Kayak misalkan hamil, menyusui, melahirkan, itu adalah fitrahnya perempuan, ya seorang ibu. Dan di sini sehingga peran itu tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Ya, sehingga kalau misalkan ada seorang istri, seorang suami, seorang ibu, kemudian tidak mau hamil, tidak mau menyusui anaknya, nah itu berarti menyalahi fitrah, nah, gitu ya. Beda dengan misalkan mencuci baju, memasak, ya, membereskan rumah, itu bisa dibicarakan bersama-sama. Sehingga kalau misalkan ada perselisihan, seorang istri yang tidak mau membersihkan rumah, tidak mau mencuci baju, ya karena capek dan lain sebagainya, kemudian suaminya marah-marah,
itu tidak bisa. Ya, kenapa? Karena bukan hanya tugasnya seorang istri, tetapi juga bisa suami. Karena melihat fitrah, ya, melihat fitrahnya itu seperti apa. Fitrahnya itu adalah bahwa mencuci baju, memasak dan lain sebagainya itu adalah merupakan tugas bersama mestinya, kan, dan itu dibicarakan bersama-sama, bukan sebagai sesuatu yang fitrah miliknya perempuan, ya. Karena perempuan yang menjadi fitrahnya adalah hamil, menyusui, kemudian melahirkan. Nah, yang itu tidak bisa digantikan oleh laki-laki, gitu ya. Nah, inilah kemudian sehingga permasalahan itu sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan, ya. Akhlak itu ada akhlak kepada Allah, ya. Hablum minallah. Kita berbuat baik, kita melakukan sesuatu yang baik dengan berhubungan dengan Allah. Ya, itulah akhlak kepada Allah. Contohnya kita bertakwa. Nah, ketakwaan kita itu merupakan akhlak kita berikan. Itu merupakan akhlak kepada Allah. Tawakal kita, kepasrahan kita kepada Allah, itu juga merupakan akhlak kita kepada Allah. Kemudian ada akhlak kepada Rasul. Seperti misalkan menempatkan beliau sebagai manusia pilihan Allah, Nabi Muhammad. Maka berarti kita tempatkan Nabi Muhammad adalah merupakan manusia pilihan Allah. Nah, kemudian kita benarkan kerasulannya. Ya, kemudian kita benarkan apa yang dia bawa. Ya, makanya di dalam ayat Al-Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithli. Kalau kalian masih meragukan apa yang saya tulis. Nah, ini kita sebagai umat Islam tentunya akhlak kita kepada beliau adalah membenarkan risalah, membenarkan apa yang disampaikan Allah sebagai uswah, sebagai panutan, sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan kita. Sehingga disinilah akhlak kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian akhlak kita ada juga yang kepada manusia dengan sesama manusia. Misalkan berbakti kepada orang tua, sopan kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda, hormat kepada tamu, hormat kepada tetangga, dan minan nas. Kemudian juga akhlak kepada alam atau lingkungan. Misalkan bagaimana kita memperlakukan hewan, ya, termasuk cara menyembelih pun juga sangat baik sekali dalam Islam. Yaitu pedangnya atau pisaunya itu dipertajam terlebih dahulu, hewannya dinyamankan terlebih dahulu, bahkan sampai kemudian hewan yang disembelih itu jangan dekat-dekat dengan hewan yang akan disembelih. Kenapa? Karena kalau punya perasaan hewan yang akan disembelih calon, gitu ya, itu akan merasa sedih dan merasa takut. Nah, sehingga kita jauhkan di situ. Itu juga memperlakukan hewan diantaranya. Kita melakukan tumbuh-tumbuhan, tidak sembarangan menebang dan itu seterusnya. Ya, termasuk juga benda-benda yang tidak bernyawa, ya, yang merupakan itu adalah sejatinya adalah ciptaan Allah. Nah, itu kita baik semua kepada semua alam. Ya, itulah kemudian akhlak yang bagian keempat. Nah, tadi cirinya adalah dilakukan berulang-ulang, spontanitas, kemudian juga dilakukan oleh orang yang melakukannya. Itu adalah akhlak dari yang syarat-syarat yang itu ada yang menimbulkan dosa, yang kemudian disebut dengan akhlak mazmumah, dan ada akhlak yang menimbulkan pahala. Itu disebut. Kita lihat kedudukannya sebesar apa sih pentingnya akhlak di dalam Islam itu. Akhlak itu adalah merupakan pondasi dasar karakter diri manusia. Sehingga fitrah manusia itu menempatkan posisi akhlak sebagai pemelihara eksistensi manusia itu sendiri. Sehingga disitulah akhlaklah yang membedakan karakter manusia dengan makhluk yang lainnya. Ya. Kalau kita lihat ayam, ya, ayam itu kotorannya sembarangan, gitu ya, nggak berpikir, dan pokoknya tidak ada akhlak sama sekali lah, gitu ya. Karena itu hewan dan wajar itu. Tapi kalau manusia kok dia buang kotoran sembarangan, dia terus kemudian buang kotoran kemudian tidak dibersihkan dan lain sebagainya, itu adalah merupakan sesuatu yang wajar bagi hewan, ya. Tapi kalau bagi manusia itu ya tidak wajar, tidak berakhlak seperti itu. Manusia tanpa akhlak akan kehilangan derajat sebagai qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya, bahwa Allah itu menciptakan manusia itu dalam ahsani taqwim, dalam kondisi yang sempurna, ya, dalam penciptaan yang sempurna. Sehingga kalau misalkan kesempurnaan ciptaan itu tidak diimbangi dengan akhlak, maka tentunya akan kehilangan derajat, ya. Akhlak yang dalam perspektif Islam itu merupakan mustika yang mengantarkan kesuksesan seorang muslim. Di antaranya khususnya adalah kesuksesan para nabi dan rasul, ya, dalam menjalani kehidupan dunia itu. Mengemban tugas, fungsi dan risalahnya itu dengan menggunakan akhlak. Makanya Nabi disebutkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena pada saat itu ketika Nabi belum hadir, masyarakat Arab itu luar biasa melakukan perbuatan-perbuatan yang tanpa aturan, ya, dan lain sebagainya. Sehingga Nabi hadir diantaranya adalah pada satu yang begitu bejat, yang begitu tidak bermoral. Maka disitulah kemudian Kanjeng Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
Dan dengan akhlak itulah juga Nabi berhasil dalam melakukan sebuah dakwah, ya. Karena cara yang Kanjeng Nabi sampaikan itu adalah merupakan penuh dengan pedoman-pedoman akhlak dan memberikan refleks ya, untuk kebaikan. Nah, karena proses akhlak itu begitu luar biasa, harus berulang-ulang dan punya refleks yang bagus, maka tentunya proses-prosesnya pertama adalah pembiasaan. Pembiasaan ini adalah merupakan biasanya kita targetkan, kita atur dengan sedemikian rupa, walaupun mungkin awal-awal itu pembiasaan itu adalah sesuatu yang berat, ya. Kita mungkin awalnya tidak terbiasa, tetapi disuruh terbiasa yang akhirnya menjadi kebiasaan. Contoh gini, anak kecil itu kan ketika memberi menerima ya makan minum itu pasti dengan tangan kiri, ya, tetapi kemudian orang tuanya melakukan pembiasaan, tidak tidak pakai tangan kiri, ya pakainya tangan kanan, tangan yang baik yang bagus. Kalau tangan kotor jadi pakai tangan kanan, ya misalkan seperti itu. Dan mungkin awalnya anak kecil itu kerepotan, ya, karena terbiasanya pakai tangan kiri, tapi kemudian diarahkan, dipaksa untuk kemudian pakai tangan kanan. Nah, pembiasaan-pembiasaan itulah yang kemudian akhir lama-lama kelamaan menjadi terbiasa dan menjadi kebiasaan. Kita juga sama, ketika kita aktif dalam beribadah dan awalnya adalah pembiasaan dengan cara pemaksaan, misalkan dipaksa, awal-awal memang sulit, tapi lama-kelamaan menjadi sebuah kebiasaan dan itu dilakukan secara berulang-ulang, disitulah akhlak yang baik jadinya. Nah, tidak hanya pembiasaan, proses pembiasaan itu, tetapi juga ada keteladanan. Karena biasanya seseorang itu bisa terpengaruh itu karena lingkungan, karena ada sosok yang kemudian dia teladani. Ya. Anak kecil mengikuti cara orang tua melakukan apa, sehingga ketika orang tua melakukan sesuatu atau berbicara sesuatu, itu kalau di hadapan anak kecil pasti akan meniru, ya akan memorinya itu akan, oh ternyata seperti itu caranya ngomong itu, oh padahal ngomongannya buruk misalkan gitu. Makanya butuh keteladanan. Ya, keteladanan. Sosok yang menjadi teladan refleksi diri itu adalah evaluasi diri. Setiap apa yang dilakukan, dia harus mengevaluasi dirinya. Apakah orang lain dan begitu seterusnya. Refleksi diri inilah yang kemudian menjadikan orang itu akan selalu membenahi apa yang sehingga diharapkan dari adanya konsep proses itu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa akhlak adalah merupakan bagian dari proses di mana seseorang manusia itu bisa menata kehidupannya dengan baik, ya. Karena di dalamnya akhlak itu adalah merupakan sesuatu yang mengatur tata cara kehidupan manusia, baik itu hubungannya dengan manusia, hablum minan nas, ataukah juga hubungannya dengan alam, ya, hablum minal alam. Itu semua adalah merupakan bagian dari cara kita menata kehidupan keagamaan kita khususnya, yang kemudian nantinya akan menjadi bagian dari pembiasaan dan menjadi sesuatu yang karakter kita, ya, karakter keislaman kita dengan cara akhlak tadi. Yang selanjutnya materinya adalah tentang tasawuf. Nah, kita tahu bahwa tasawuf adalah merupakan sesuatu yang menjadi pelengkap di dalam ibadah kita. Dan bahkan bagi beberapa ulama yang sufi, tasawuf ini menempati posisi penting. Karena yang diantara ibadah itu adalah kekhusyuan. Kekhusyuan atau ibadah yang pembersihan hati itu adalah merupakan menjadi inti. Dan hampir semua beberapa ibadah kita tahu, yang makanya liya'budullaha mukhlishina lahuddin, semata-mata karena Allah. Harus lurus, harus fokus menjadi inti di dalam ibadah itu dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dan kajian tentang tasawuf. Bahkan Imam Syafi'i, ya, mengatakan bahwa faqihan wa sufian fakun laisa wahidan fa inni wa haqqillah iyyaka ansahu fa zaka qasin lam yadhub qalbu taqi wa hadza jahulun kaifa dzul jahli yasluh. Berusahalah engkau menjadi seorang yang mempelajari ilmu fikih dan juga menjalani tasawuf. Dan jangan engkau hanya mengambil salah satunya saja. Jangan hanya mengambil ilmu fikihnya saja tanpa tasawuf, atau tasawufnya saja tanpa fikih. Karena sesungguhnya sehat kepadamu. Orang yang hanya mempelajari ilmu fikih tetapi tidak mau menjalani tasawuf, maka hatinya tidak akan dapat merasakan kelezatan takwa. Karena kita tahunya bahwa sholat itu ya syarat tentunya sudah terpenuhi, sesuatu yang membatalkan tidak dilakukan. Selesai sudah. Urusan nanti di hatinya itu kemana-mana, ya, pikirannya ngawur kemana-mana, itu nggak masalah. Yang penting syarat rukunnya selesai, gitu ya. Syarat wajib, syarat sah, kemudian rukun, ya sunnah yang membatalkan sholat, ya selesai sudah. Tetapi tidak ada bahasa khusyuk, tidak ada bahasa udur, tidak ada bahasa fokus. Nah, disitulah kemudian ilmu fikih hanya menjelaskan tentang ritual-ritual yang secara fisik, yang zahir. Tetapi tasawuf akan memberikan pembenahan bahwa secara batin juga harus dipenuhi, yaitu dengan kekhusyuannya, dengan kefokusannya, ibadah, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, kalau menurut Imam Syafi'i, kalau kita hanya mempelajari ilmu fikih tanpa ilmu tasawuf, maka hatinya tidak dapat merasakan kelezatan ketakwaan itu pada Allah. Sementara sebaliknya, kalau orang itu hanya menjalani tasawuf saja, tapi tidak mau mempelajari ilmu fikih, maka bagaimana bisa dia menjadi baik? Kenapa? Karena dia tidak tahu tentang ritualnya. Dia hanya fokus hatinya kepada Allah, tetapi dia tidak pernah sholat, tidak pernah mengeluarkan zakat. Bagaimana menjadi baik? Ritual-ritual, perbuatan-perbuatan tidak pernah dilakukan, amal-amal sholat tidak pernah dilakukan, tetapi hatinya fokus kepada Allah. Hatinya yang baik, gitu ya. Itu ya jelas bagaimana menjadi orang Islam yang baik kalau tanpa itu. Nah, kalau kita lihat secara makna, tasawuf itu bisa diartikan sebagai sufah, sekelompok para sahabat yang berada di serambi Masjid Nabawi pada saat itu. Atau sufah yang artinya bulu binatang, yang lembutnya. Atau sofa yang artinya bersih. Dari pemaknaan secara objek kajian tasawuf itu setidaknya ada 4. Ada metafisika, yang itu ilmu-ilmu yang di luar dunia atau ilmu gaib. Itu ajaran tasawuf ada, termasuk misalkan barokah, gitu ya. Barokah, terus kemudian karomah, itu ada di ilmu tasawuf. Ya. Termasuk kajian-kajian Islam itu sangat kental dengan namanya barokah. Kayak misalkan contoh, ada orang makan makanan pasar misalkan gitu ya. Makan makanan pasar itu ada beberapa perbuatan-perbuatan orang di dalam pasar itu yang perbuatan itu buruk, kayak misalkan fitnah ya atau bohong, misalkan menjual jeruk misalkan. Ini enak jeruknya manis-manis, padahal yang dibungkuskan itu yang kecut misalkan. Padahal yang ketika dicicipi itu memang betul-betul jeruk yang manis, tapi begitu dibungkus itu menjadi kecut. Nah, ini kan berarti bohong. Ya, ada bohong. Terus kemudian ada ini sini aja, di sana ini, di sana buruk, di sana kualitasnya tidak baik, di sini kualitasnya keren, misalkan kayak gitu. Wah, ini berarti bisa fitnah kepada yang lain ya. Atau sana itu kalau di sana itu buruk, kalau di sini baik. Nah, itu berarti kan fitnah kepada orang lain. Dan kemudian sumpah serapah misalkan, saya sumpah ini bagus banget. Nah, itu kan berarti sesuatu itu akan masuk ke dalam makanan, yang kemudian makanan itu kita kita makan. Nah, itu yang kemudian menjadikan walaupun jeruk itu baik misalkan gitu ya, tapi karena di dalamnya itu penuh dengan ucapan-ucapan buruk. Nah, itu. Atau misalkan kita minum, kita coba ada 2 gelas isi air minum. Nah, 1 gelas itu isinya disumpahi kotor-kotor ya, kata-kata yang kotor atau bisu-misuh gitu ya, di 1 gelas. Yang 1 gelas yang lain itu dibacakan kalimat-kalimat thayyibah ya, dibacakan takbir, dibacakan tahlil, dibacakan tahmid dan begitu seterusnya misalkan, atau bahkan dikhatamkan Al-Qur'an misalkan gitu. Nah, itu akan ada kepercayaan bahwa ini lebih barokah daripada minuman yang disertai dengan omongan-omongan kotor. Itu adalah objek yang metafisika. Ada juga yang kaitannya dengan etika, yang tadi seperti akhlak tadi ya. Itu ada juga kaitannya dengan etika. Kemudian ada juga dengan psikologi, ya psikologi orang, jiwa kejiwaan. Nah, kemudian juga ada estetika, kaitannya dengan keindahan, ya, dengan seni dan lain sebagainya. Makanya ada tarian sufi, ada musik sufi, ada puisi sufi dan begitu seterusnya. Nah, ini adalah merupakan beberapa ilmu tasawuf. Ada juga pembagian tasawuf ya. Pembagian tasawuf itu adalah ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini tasawuf ini menggunakan bahan-bahan kajian atau pemikiran yang terdapat pada kalangan-kalangan orang-orang filosofis, seperti filsafat tentang ketuhanan, filsafat tentang manusia, filsafat hubungan manusia dengan Tuhan dan begitu seterusnya. Ini namanya tasawuf falsafi namanya. Ada juga tasawuf akhlaki yang pendekatannya itu adalah pendekatan akhlak ya, di dalamnya, yaitu sering disebut dengan ada bagiannya dulu makomat ya, makomat tasawuf biasanya. Ada taholi, ada tahali, dan ada tajali. Taholi itu pembersihan dari segala macam bentuk-bentuk sifat-sifat yang tercela, dikosongkan semuanya. Nah, setelah dikosongkan baru tahali, diisi dengan berbagai macam sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang akhlakul karimah, akhlak karimah. Nah, tadinya setelah dikosongkan, terbukanya dinding penghalang yang membatasi antara manusia dengan Tuhannya. Nah, sehingga manusia yang sudah tajali ini akan terpancar sinar ilahi. Ya, inilah kemudian namanya istilahnya
tasawuf akhlaki dengan cara tadi mengosongkan jiwa dari segala macam perbuatan yang tercela, kemudian dikosongkan semuanya tanpa ada satupun noda. Ya, setelah itu dia isi dengan segala sesuatu yang tergolong akhlak karimah. Ya. Nah, disitulah kemudian menjadikan seseorang itu mengalami sesuatu yang baik tentunya. Dan pada akhirnya tajalli tadi, yaitu antara dia dengan Tuhannya itu tidak terhalang lagi, dan dia terpancarkan nur ilahi. Kemudian yang ketiga ada tasawuf amali. Tasawuf amali ini pendekatannya ya dengan pendekatan amaliyah yang selanjutnya sering dipraktekkan oleh tarekat-tarekat ya, tarekat-tarekat yang kemudian mengamalkan bagian tasawuf ya. Nah, dari sini kita akan digambarkan bagaimana kemudian ada ibadah itu dari sisi fikih dan juga ada dari sisi tasawuf. Nah, kalau dari sisi tasawuf ini sisi inti, sisi yang menjadi bagian dari yang tidak dipertontonkan ya, tetapi yang ada di dalamnya ya, atau ibaratnya mesin itu ya utamanya mesinnya. Ya, mobil ini adalah merupakan bentuknya ya adalah merupakan ibadahnya itu ya, ibadah mesinnya itu adalah tasawufnya, sementara bentuk dari kerangkanya itu adalah kaitannya dengan fikihnya ya di sini. Sehingga ada tiga istilah, ada akidah, ada syariah, ada hakikat. Ya, ini yang sering kita kenal ya. Ada syariah, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini yang fikih ini ya, murni fikih. Ada yang thariqah. Thariqah ini melaksanakan ya. Kalau hakikat ini setelah seseorang itu sudah mencapai pada tujuan dan bisa melihat dengan hatinya, maka cahaya zatnya Allah itu akan tertampak jelas hakikatnya. Sehingga memperbaiki anggota tubuh itu dengan diantaranya dengan 3 hal, taubat, takwa, dan kemudian diantara mengamalkan konsep tasawuf. Ya. Dalam perjalanannya, tasawuf itu sering juga disebut dengan zahid, atau sering juga dengan abid, atau sering juga dengan nasik. Ya. Nah, teori-teori tentang jenjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi itu adalah berbeda-beda ya, berbeda-beda seperti yang dilakukan ya ketika seseorang itu mengalami kenaikan pangkat dalam hal keimanan ya. Itu juga dengan sufi ya, dengan tasawuf lebih tinggi lagi dan begitu seterusnya. Sampai petunjuk kepada beberapa kelompok yang mengikuti thariqah misalkan, itu akan merasakan bagaimana mereka itu menempatkan posisinya dengan sesuatu yang intinya tengah fikih, yang namanya fikih, nah itu akan diarahkan pada sesuatu yang berbeda. Nah, setelah mereka bisa melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan, ya, yang merupakan sesuatu yang wajib, ya, dari takwaan. Lalu kemudian cirinya lagi adalah berikutnya, selanjutnya melanjutkan meninggalkan sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang bahkan kemudian lanjutnya lagi adalah sesuatu yang makruh. Dan begitu seterusnya. Jadi proses awalnya itu adalah dosa-dosa besar ditinggalkan, segala sesuatu yang wajib dilakukan. Dan pada akhirnya lama-kelamaan tidak hanya dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil juga. Tidak hanya dosa-dosa kecil, sesuatu yang makruh juga, sesuatu yang khilaful aula dan begitu seterusnya. Begitu pula dengan satu sisinya, yaitu yang kaitannya dengan kewajiban. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Sunnahnya pun ada sunnah muakkadah, ada yang sunnah saja, ada yang sunnah proses. Nah, orang sufi itu atau orang yang bertasawuf itu memiliki adab atau etika dan kondisi spiritual yang beragam. Di antaranya adalah merasa puas dengan sedikit materi, dengan tidak memiliki dunia, itu biasanya lebih puas dibandingkan kalau orang-orang yang biasanya itu puasnya itu kalau banyak materi. Tapi kalau orang sufi, kemudian selanjutnya termasuk dari ciri-ciri orang bertasawuf lagi adalah lebih memilih miskin daripada kaya.